Penentuannya adalah ketika Spurs ketemu dengan Arsenal dan Liverpool dalam 2 game week yang beruntun. Kalau ini bisa dilewati dengan mudah, gue jamin 100% Spurs bakal jadi penantang gelar serius musim ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di OB Channel atau Podcast Ayam Sayur kalau kalian dengerin juga lewat Spotify. Channel ini khusus membahas tentang sepak bola, terutama Spurs gitu ya, karena jelas gue fans Ayam Sayur sejati gitu ya. Oke, jadi minggu ini sedang ada international break gitu ya, dan gue pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mereview 4 pertandingan yang sudah dijalani Spurs musim ini. Sebelum kita lanjut pembahasannya lebih dalam, jangan lupa dulu dong like, comment, subscribe gitu ya, supaya fans Ayam Sayur ini bisa terus membahana di dunia digital, dunia per-YouTubean gitu ya. Let's go! Jadi di klasemen sementara Spurs berada di posisi kedua di bawah Manchester City. Spurs ini merupakan klub dengan produktivitas terbesar dari 4 klub yang memiliki poin sama gitu ya. Sejauh ini produktivitas Spurs menyamai Manchester City dengan mencetak 11 gol. Namun Spurs kebobolan 4, sementara City hanya kebobolan 2. Di pertandingan pertama, jujur ini adalah partai yang kurang meyakinkan, tapi sekaligus juga menjadi partai penentu, karena memang partai melawan Brentford dengan skor akhir 2-2 ini menampilkan cara bermain Spurs yang baru. Kenapa gue bilang mengkhawatirkan? Karena memang sisi-sisi sayap Spurs itu banyak sekali dieksploitasi oleh pemain Brentford. Itu semua nggak lepas dari taktik atau cara bermain Ange Postecoglou yang memang menerapkan inverted wingback sehingga mengharuskan fullback-fullbacknya untuk masuk ke tengah. Kebobolan 2 gol jelas merupakan hasil yang kurang baik sebenarnya buat Spurs. Tapi itu bisa dimaafkan karena memang ini adalah partai pembuka Liga Inggris dan partai pertama juga bagi Ange Postecoglou di kancah tertinggi sepak bola dunia gitu loh. Pertandingan kedua melawan Manchester United, di sini gue nggak begitu bangga-bangga banget gitu ya, karena memang ya yang kita lawan hanya klub sekelas Manchester United gitu ya, walaupun menang dengan skor 2-0, gue cukup bangga, gue cukup seneng gitu ya, karena memang kita tahu sendiri lah MU musim ini seperti apa dan bagaimana track record mereka di awal musim memang selalu jelek. Jadi menurut gue ini merupakan advantage atau keuntungan tersendiri bagi Spurs. Bisa ketemu MU di awal musim. Yang gue harap sih sebenarnya semoga bisa ketemu Chelsea ketika trennya masih buruk juga gitu loh, supaya bisa dimanfaatin lagi nih. Di partai ini Spurs menang 2-0 dan ini sebenarnya cukup mengagetkan gue, karena jujur sebelum pertandingan itu gue sedikit kurang pede Spurs bisa melahap game ini dengan sempurna. Tapi ternyata Dewi Fortuna memihak kepada Spurs dan akhirnya tim kesayangan gue ini bisa menang dengan skor meyakinkan. Walaupun ada tragedi Romero gitu ya, tragedi handballnya Romero di kotak penalti, tapi gue rasa ya sepak bola tanpa pro dan kontra hanyalah secangkir air putih yang tidak ada rasanya, tawar. Jadi menurut gue ini merupakan kontroversi dalam sepak bola itu lumrah terjadi lah. Dan gue rasa tidak perlu diperdebatkan lebih jauh lagi gitu ya, terutama untuk Mas Erik ten Hag gitu ya. Udahlah, maksud gue kalau kalah just terima gitu. Ketika lu menang di partai pertama, ini gue ngomongin MU sedikit ya, ketika lu menang di pertandingan pertama melawan Wolves dan Wolves jelas dirugikan sampai wasitnya minta maaf, lu gak keluar-keluar soal itu karena lu menang gitu. Kenapa lu gak bertindak sebaliknya ketika lu kalah tapi sedikit dirugikan wasit? Ya udah, legowo aja gitu lah, sepak bola memang seperti itu gitu kan. Jujur di pertandingan kedua melawan MU ini gue udah mulai sedikit pede gitu, karena gue udah melihat secara permainan tim ini udah compact gitu loh. Walaupun memang banyak banget pemain-pemain baru, maksud gue pemain-pemain lama yang jarang dimainkan di era sebelumnya, kemudian baru di kesempatan bermain reguler musim ini, dan disandingkan dengan pemain-pemain baru yang lain dan kelihatan compact gitu cara bermainnya. Ini yang gue suka, terutama kehadiran Vicario di lini belakang. Sebenarnya kan masalah Spurs ini adalah bagaimana mencari sosok Hugo Lloris yang istilahnya dia merupakan kapten di tim dan juga kapten di lini belakang. Ngerti gak sih lo maksud gue? Dia ini kan kiper, jadi tuh ya kiper itu harus berani gitu merintah-merintah pemain-pemainnya untuk ngatur barisan, untuk ngatur posisi gitu loh. Dan sebenarnya ini yang menjadi kekhawatiran gue tersendiri, apakah kiper pengganti Lloris ini bisa
Dan ternyata ketika gue melihat Vicario, ini kiper tegas gitu loh. Masih muda, tegas. Dia berani teriak-teriak ke pemain-pemain senior, back-back seniornya, dikasih tahu gitu. Dan ini yang gue senang dari Vicario gitu, mentalitas seperti ini. Kemudian di pertandingan ketiga melawan Bournemouth, ini sebenarnya game yang udah gue tebak bisa dilahap abis lah sama Spurs gitu ya. Cuman mungkin memang gue agak naif lah ya. Gue mungkin prediksi skornya akan lebih dari 3-0 gitu. Tapi ternyata Spurs hanya menang 2-0, dimana di sini Maddison dan Kulusevski ini 2 gol yang menurut gue tercipta dengan sistem yang baik gitu. Ini adalah 2 gol yang sudah lama sekali nggak gue lihat sejak eranya Mauricio Pochettino. Jadi secara hasil, secara permainan, gue puas dengan penampilan Spurs ketika menghadapi Bournemouth. Kita lihat statistiknya sedikit teman-teman. Di sini sebenarnya secara statistik Spurs tidak begitu memuaskan. Tapi yang gue senang adalah mereka bisa kill the game. Inilah yang sulit terjadi di era Conte, bahkan di era Jose Mourinho. Ketika Spurs udah dapat peluang, udah dapat kesempatan untuk bisa kill the game, mereka nggak bisa menghabisi itu. Akhirnya apa? Spurs banyak banget kehilangan poin melawan tim-tim kecil, tim-tim yang di atas kertas secara rata-rata sebenarnya bisa dilahap abis sama Spurs. Pertandingan berikutnya kemudian adalah putaran kedua Carabao Cup gitu ya, dan ini adalah momen kehancuran pertama bagi Ange Postecoglou, kekalahan pertama bagi Ange Postecoglou, di mana mereka kalah dengan adu penalti dengan skor 5-3 gitu ya. Gini, di sini gue nggak menyalahkan pergantian, banyak pergantian yang dilakukan oleh Ange Postecoglou. Ada 9 pemain utama yang di drop dan digantikan oleh pemain-pemain cadangannya. Mungkin banyak fans Spurs lain tuh yang kecewa gitu. Kenapa di ajang satu-satunya di mana Spurs punya kesempatan besar untuk meraih gelar juara, lu malah seakan-akan tidak serius. Tapi ya, gue hanya mengatakan gitu, kalau inilah Spurs gitu loh. Tim-tim lain pun, tim-tim Big Six lain pun juga melakukan hal yang sama. Mereka pasti melakukan banyak rotasi, memberikan kesempatan bermain, terutama bagi pemain-pemain mudanya. Dan masalahnya di sini apa? Pemain-pemain pelapis Spurs itu nggak cukup untuk bisa memenangkan pertandingan itu nggak bisa. Jadi ya, gue hanya bilang gitu ya, inilah Spurs gitu. Nggak usah kecewa, nggak usah kesel kenapa pergantian pemainnya itu banyak banget, Son dicadangin gitu. Kenapa? Ya inilah Spurs, inilah tim yang kita dukung. Kita harus terima seluk-beluknya juga gitu loh. Jadi ya walaupun memang ada perasaan sedikit kecewa gitu ya, karena memang ini satu-satunya kesempatan Spurs untuk meraih treble musim ini gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, harus tetap legowo gitu ya, dan keep going on aja lah pokoknya, dukung tim ini. Partai terakhir, ini partai di mana Spurs mencetak gol yang sangat-sangat banyak gitu ya. Spurs menang dengan skor 5-2 di kandang Burnley. Di mana di sini sang kapten baru gua gitu ya mencetak hat-trick 3 gol, dan 3-tiganya golnya cantik semua. Walaupun ini yang harus gua garis bawahi. 3 golnya Son ini nggak lepas dari pola atau sistem serangan balik yang baik, yang bagus. Gitu loh. Karena memang dengan memanfaatkan serangan balik, kecepatan Son dan momentum ketika dia melakukan shoot itu bisa sempurna, bisa nemu gitu. Dan ini yang jarang terjadi ketika melawan tim-tim yang secara permainan itu lebih kompak dibandingkan Burnley. Di sini gue akuin semua gol-golnya cantik-cantik semua. Golnya Maddison walaupun memang itu dari lepas dari kesalahan pemain tengahnya Burnley, tapi gue harus mengakui kalau udah jarang banget gue temuin pemain-pemain Spurs yang bisa shoot dari luar kotak penalti gitu loh. Dan inilah yang ditunjukkan dengan kehadiran Maddison, gelandang serang yang gigih gitu ya, yang kreatif, yang udah gue rindukan banget deh pokoknya keberadaannya sejak sepeninggal Christian Eriksen, Dele Alli juga yang udah gak perform. Jadi gue sangat-sangat seneng dengan permainan Spurs di game kali ini. Walaupun memang Vicario harus kebobolan 2 gol, dan sueknya gitu ya, itu adalah pekan pertama gue memasang Vicario di FPL gue, dan akhirnya harus kehilangan poin sempurna. Tapi gak apa-apa, yang penting tim gue menang. Dan
bercokol di posisi kedua sampai international break selesai. Kalau melihat pola permainan Spurs seperti ini sebenarnya ya dibilang puas, sangat puas. Tapi kan kendala Spurs apa dari musim ke musim? Konsistensi. Apakah Ange Postecoglou bisa memberikan konsistensi itu dari pertandingan ke pertandingan? Terutama ketika nanti Spurs misalnya kalah, apakah mereka bisa bangkit? Itu dulu dah kuncinya. Penentuan besarnya itu adalah ketika Spurs ketemu sama Arsenal dan juga Liverpool dalam game week yang beruntun. Karena ini bisa jadi penentuannya. Kalau misalnya dua-duanya bisa dimenangkan oleh Spurs, bisa menang gitu ya. Gue berani jamin tim ini bakal jadi penantang gelar serius bagi Manchester City musim ini. Tapi kalau misalnya di pertandingan pertama kalah, ngelawan Arsenal kalah, nah momentumnya adalah ketemu Liverpool. Mereka bisa bangkit apa enggak? Gitu aja. Mungkin sekian aja video gue pada kesempatan kali ini gitu ya. Semoga teman-teman suka. Fans-fans Spurs semua boleh ngumpul semua di sini. Boleh kita diskusi bareng gitu ya. Kita bikin podcast bareng. Nanti kalau teman-teman yang mau diundang ke podcast gue juga boleh kita DM-DM-an aja. Oke? Sampai jumpa teman-teman di video gue berikutnya dan sampai jumpa.